Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam, silakan Mas, Mbak Bilkis mau dari sebelah mana? Di sini aja. Iya, silakan. Boleh. Iya. Gimana kabarnya Mbak Bilkis? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Karin? Alhamdulillah baik. Mbak Bilkis kesini, gimana perjalanannya? Lumayan macet sekarang. Soalnya di daerah Ketintang itu kan masih ada renov-renov juga ya. Rumahnya di mana kok lewat ke Tintang? Di Medaeng cuma lewat dalam. Oh gitu. Kenapa di luar macet juga? Iya macet juga sama. Sama. Iya. Selain ini, Mbak Bilkis mau kemana? Habis ini sih mau nongkrong sama teman-teman. Kan Mau selesai nongkrong. kelas. Iya selesai kelas. Itu nggak langsung pulang ya gitu nongkrong bentar. Nongkrong di mana biasanya? Paling di kampus, depan kampus tuh beli bakso, terus ya kafe-kafe terdekat sini sih. Kayak gitu ya. Sewajarnya mahasiswa gitu Iya. ya. Terus selain itu, mungkin ikut organisasi atau Ikut UKM cuma udah putus ya. Kan udah semester 5. oh gitu. UKM apa kalau boleh tahu? Sekarbuana. Oh yang kayak tari-tari Iya, itu. cuma semester 3, 4 itu udah mulai Nggak ikut. nggak ikut. Iya. Kenapa? Sampai udah jompo. Udah tugas juga udah Iya. mulai banyak ya. Lumayan. Terus selain ini ikut UKM mungkin ada kegiatan di rumah, Di rumah paling nggak ada sih, main game aja. main game. Game Iya. apa? Game Roblox, kayaknya tahu nggak? Enggak, apa itu Roblox? Kayak gimana sih? Iya, penasaran kan lagi booming ya itu. Iya booming sekarang, lagi rame-rame. Ya itu Roblox tuh kayak game yang di dalam satu game ini banyak map. Jadi kalau misal Mbak Karina itu suka masak-masakan, di situ ada masak-masakan, terus petualangan, terus kayak melihara hewan, itu banyak itu permainannya di satu game itu. Jadi Kayak ini apa namanya Mobile Legend kayak gitu oh bukan? beda iya. Kalau di Roblox tuh banyak permainannya. Kalau di ML kan cuma itu aja ya. Tapi kalau di Iya. Roblox tuh banyak. Terus ini kayak mabar apa emang main sendiri Oh bisa, atau mabar juga ada. Mabar sih sama teman-teman rumah. gitu. Kalau mau mabar ya biasanya kalau di ML itu kan kayak perlu tahu id-nya apa username ID-nya ya. iya. Kalau di Nah, iya kalau kalau di di Roblox itu Roblox username. Pakai username-nya iya. bisa kayak luar-luar gitu. Iya bisa top up juga gitu. Ya itu sekarang kan banyak orang yang top up gitu di Roblox. Top up buat Kadang itu apa cari baju-bajunya gitu. oh kayak beli-beli gitu. Beli-beli iya, beli-beli baju, aksesoris karakternya tadi mungkin nggak mau polos, jadi banyak yang sering top up juga, termasuk saya sih. Mahal top up-nya. Enggak sih murah, tapi ya gitu kecanduan gimana ya, Iya. jadi keterusan gitu loh. Hmm. Susah buat ngehentiin sih sebenarnya. Biasanya kan seru tadi ya, Iya, nambah seru. teman juga ya mungkin. Iya ya, teman virtual jadi banyak akhirnya. Banyak. Gitu. Terus biasanya kan kalau ini di TikTok itu kayak di live kan gitu loh. Mbak Bilkis nggak nyoba berarti itu kan lumayan ya. Stream Iya, iya kan ya. lumayan buat tambah penghasilan. Atau kan katanya tuh Kak gift itu bisa dicairkan. Oh iya, Iya. iya udah sempet waktu semester naik 4 ke 5 ini kan 3 bulan atau 2 bulan gitu libur. Iya aku nyoba buat stream, lumayan juga pendapatannya. Lumayan. Jadi makin banyak temennya, banyak yang mengenal Mbak Bilkis juga. Iya ya gitu akhirnya. Tapi ya malu ya dilihat teman kelas juga. Nggak apa-apa, kan itu menghasilkan, kan itu juga bisa menambah wawasan Mbak Bilkis juga. Menghasilkan iya. uang buat Mbak Bilkis. Kalau di gift, masuknya ke apa ini? Kayak Kayak apa? dari fitur TikToknya itu kan kalau misal di gift itu tergantung gift-giftannya juga. Itu satu koin tuh, tapi kalau dirupiahin tuh murah banget. Jadi aku buatnya tuh versi yang Saweria, jadi langsung ngedonate pakai uang langsung. Jadi kalau ya awal-awal dulu kan nggak tahu ya kayak link Saweria itu, akhirnya dibuatin pacar saya link itu tadi, akhirnya langsung masuk ke Dana uangnya itu. Nggak kalau di TikTok kan ngumpulin koin segala macam baru dicairkan, itu kena potongan berapa dari TikTok baru kita ambil itu sih. Kan Mbak Bilkis tadi bilang kalau dibuatkan sama pacarnya, Iya. sehobi, Iya. asik. Iya asik. Lumayan sih kan, streamer juga kan laptopnya kan butuh device yang bagus. Itu aku pakai laptopnya itu dia.
asik ya, sefrekuensi gitu Iya, ya, betul. sejalan. Iya, lumayan Kayak gitu. sih. Jadi pendapatannya dibagi dua biasanya. Jadi enak ya pacarannya tuh nggak yang apa ya, yang menghasilkan gitu kan. Iya, menghasilkan lumayan kemarin tuh. Tapi sekarang udah sibuk masing-masing kuliah, akhirnya yang ngelepas live itu tadi. Nanti kan bisa waktu libur semester lagi. Iya sih, mungkin bisa dicoba. Tapi takutnya ya gitu nggak booming, akhirnya coba game lagi gitu. Tergantung trennya besok sih yang gimana. Kayak gitu ngikutin gitu ya, Ikutin biar tren sekarang. sama-sama naiknya gitu. Iya, betul. Oke. Selain itu, selain kayak game, mungkin ada aktivitas lain? Game nggak ada sih, cuma paling nongkrong aja sih. Nongkrong biasa. Kalau kerja udah lepas juga dari semester 4 kemarin. Kenapa? Ganti-ganti kerja, tempat kerja. Yang pertama itu di Royal, itu semester 2 kalau nggak semester 1. 2. Apa jaga stand? Royal itu kayak tempat foto studio gitu, operatornya. Iya. Cuman saya apa ya, nggak sesuai sama gaji sama jam kerjanya itu, akhirnya Keluar. iya. Terus di foto studio apa sih, di counter itu lumayan jauh sih. Jaraknya ya, jadi capeknya itu. Iya, Capek perjalanan. Udah Iya. terus habis itu, habis counter itu udah nggak itu kerja namanya lagi. jaga warung. Jaga warung. Mm-mm. Punya Bude, Bude. Ini warungnya kayak warung nasi atau kayak gimana? warung Madura, cuman dikasih bude kayak nasi gitu. Kalau orangnya kayak tanya nasi ya, itu biasanya dari masaknya bude yang hari itu masak gitu, baru dikasih ke orang. Jadi dibeli sesuai Yang masakan ada hari gitu. itu. Iya. Enak ya jadinya ya. Iya. Banyak banget loh pengalaman Mbak Bilkis. Dari kayak live game terus kerja gitu, banyak banget sih. Iya, lumayan sih. Iya, nambah ya, enak ya. Selain Mbak Bilkis kesini kan nggak mungkin ya hanya cerita aktivitasnya aja, mungkin ada yang ingin diceritakan ke saya lebih. Ada sih, Kak. Ada. Oke, baik, sebelum itu saya di sini hanya sebagai fasilitator Mbak Bilkis aja. Selebihnya itu ada di tangan Mbak Bilkis, maunya itu seperti apa, seperti itu. Ya, untuk waktunya saya hanya punya waktu 20-30 menit. Apakah bisa atau mau di reschedule? Bisa sih, Kak, 20-30 cukup. Cukup. Oke, baik Mbak Bilkis, kesini kan tadi katanya ada ingin yang diceritakan ya ke saya. Kalau boleh tahu ceritanya seperti apa? Jadi dalam waktu dekat ini, kapan ya, seminggu yang kemarin itu, saya tuh ada sesi diskusi gitu, diskusi kelompok. Terus saya kan mengutarakan pendapat nih, Kak. Lalu ada teman yang nggak suka sama, nggak tahu ya gimana, menurut dia tuh tiba-tiba ngekritik saya. Ya saya mikirnya dia nggak suka sama pendapat saya, jadi tiba-tiba pendapat saya tuh dikritik, dan ya gitu, Kak, akhirnya. Terus perasaan yang muncul dari Mbak Bilkis ketika dikritik apa? Marah sih, jengkel. Terus selain itu? Marah, terus jengkel, lebih ke kesal. Kalau Mbak Bilkis marah, apa yang dilakukan Mbak Bilkis? Aku sih lebih kayak nggak mau komunikasi sama orang tersebut. Nggak mau komunikasi sama dia. Kalau Mbak Bilkis jengkel, apa yang dilakukan? Jengkel, mengurung diri, jadi menarik diri iya, dari menarik dia. diri. Kalau Mbak Bilkis kesal, sampai dendam, enggak sih, tapi saya Gregetan dari gitu. gregetan, dan akhirnya nggak mau berpendapat lagi. Nggak mau berpendapat lagi. Oke. Emang dari Mbak Bilkis tadi kan cerita kalau Mbak Bilkis itu nggak suka dikritik sama orang. Yang dirasakan Mbak Bilkis jengkel, kesal, marah. Iya. Akhirnya Mbak Bilkis menarik diri, tidak mau berteman lagi, tidak mau berinteraksi, terus tidak mau berpendapat lagi. Iya, betul. Ya. Apakah dengan seperti itu Mbak Bilkis ini bisa berkembang? Tapi lebih tepatnya tuh apa ya, kesel aja gitu loh waktu saya dikritik gitu. Kan semua juga berhak untuk mengkritik
Mbak Bilkis kan di saat sesi diskusi. Iya, cuman kayaknya ya dari kritikan dia ke saya tuh lebih gak suka sama pendapat saya gitu. Kan itu menurut Mbak Bilkis, tidak menurut dia. Semua kan bebas berpendapat. Emang ada larangan untuk tidak berpendapat? Ya enggak sih. Ya, terus kenapa Mbak Bilkis tidak suka dikritik? Gak tahu ya, tapi kesel aja sih ngeliat si itu. Kan nggak ada aturan juga buat tidak mengkritik. Mbak Bilkis juga kalau dikritik bukan berarti Mbak Bilkis gagal. Iya sih, tapi kan apa ya, masih nggak bisa masuk ke saya kritikan itu tadi. Tapi kan semua orang nggak harus menuruti omongan Mbak Bilkis, Eh, ya kan? iya sih, Terus apa yang dipermasalahkan? nggak ada sih sebenarnya. Cuman ya agak kesel waktu dia ngekritik saya itu. Kalau kamu dikritik, emang kamu kehilangan semuanya? Enggak kan? Kamu tetap bisa kuliah, kamu tetap bisa makan. Ya. Iya betul sih. Terus kenapa nggak suka dikritik? Nggak ada alasan tertentu sih, maksudnya nggak ada alasan yang spesifik buat itu. Bukankah kalau kamu dikritik itu semakin baik buat kamu? Kan dari kritikan kamu bisa berkembang, bukankah begitu? Iya sih, jadi saya lebih berkembang dari kritikan orang tadi. Iya betul. Kenapa tidak suka dikritik kayak? Seharusnya nggak apa-apa dong dikritik. Kan juga saat sesi diskusi. Jadi saya lebih menerima gitu ya kalau orang mengkritik. Menurut Mbak Bilkis bagaimana? Apakah perlu orang itu nggak mengkritik Mbak Bilkis? Apakah ada kewajiban buat orang lain tidak mengkritik Mbak Bilkis? Nggak ada sih kak. Ya udah, terus Jadi mungkin saya menerima pendapat kritikan dia sih. ya betul, Mbak Bilkis bisa menerima kritikan dari teman Mbak Bilkis tadi. Kan itu juga buat perkembangan diri Mbak Bilkis. Dari kritikan tersebut Mbak Bilkis juga bisa belajar. Tidak ada yang salah dari kritikan itu. Semua juga berhak buat dikritik. Semua juga berhak berpendapat di saat sesi diskusi. Dari kritikan itu Mbak Bilkis bisa berkembang. Bukankah seperti itu? Iya sih betul kak. Mungkin saya nyoba buat apa ya, nerima kritikan dia. Menerima kritikan dia. Iya. Oke. Apa yang dirasakan Mbak Bilkis? Dari yang mungkin awalnya tadi marah, jengkel, gregetan, Kecewa aja sih. cukup kecewa aja. Iya cukup kecewa. Tapi kesal dikit. Masih kesal dikit. Iya dikit. Apa yang perlu dikesalkan? Ya apa ya, maksudnya nggak ada yang buat nyuruh dia ini sih, kayak nggak boleh ngeritik aku, cuman kesel aja gitu loh bawaannya kalau dikritik orang. Aku nggak bisa nerima pendapat kritikan orang gitu kak. Kenapa nggak bisa? Kan itu juga buat kemajuan diri Mbak Bilkis. Dari kritikan tersebut Mbak Bilkis bisa belajar. Semua orang berhak dikritik, semua orang berhak buat mengutarakan pendapatnya. Kenapa harus nggak suka? Emang semua orang harus menuruti kata Mbak Bilkis? Enggak juga. Emang Mbak Bilkis yang ngasih makan mereka sampai Mbak Bilkis itu berhak buat ngelarang mereka untuk mengkritik Mbak Bilkis? Enggak juga sih. Iya kan? Terus apa yang perlu dikesalkan? Nggak ada sih sebenarnya kak. Nggak ada kan? Terus apa yang akan dilakukan Mbak Bilkis ketika nanti dikritik? Apakah masih marah? Mungkin ya mencoba buat nerima kritikan. Mencoba buat menerima ya. Mungkin ya ada sedikit kecewa itu. Iya sedikit kecewa, cuman ya dicoba dulu. Dicoba dulu. Oke, baik. Mungkin di sini saya akan mengasih tugas rumah buat Mbak Bilkis ketika jika Mbak Bilkis itu tidak keberatan.
Oh ya, boleh boleh. Boleh. Jika Mbak Bilkis ada yang mengkritik atau ada yang pendapatnya itu beda dari Mbak Bilkis, nanti Mbak Bilkis bisa mencatat respon apa yang diberikan Mbak Bilkis ketika orang itu mengkritik Mbak Bilkis, ketika orang itu beda pendapat sama Mbak Bilkis. Apakah tetap sama yang dirasakan Mbak Bilkis seperti ini tadi atau sudah mulai turun? Nanti kita evaluasi buat di pertemuan selanjutnya. Mungkin ada yang ditanyakan Mbak Bilkis? Oh jadi kayak dicatat gitu ya kak, waktu orang tersebut ngeritik saya gimana saya merespon dia. Iya betul seperti itu. Oke baik. Saya sudah paham. Oke. Untuk tugas rumahnya. Iya, untuk pertemuan selanjutnya mau di hari yang sama seperti ini, di jam yang ini, atau mau kapan? Di hari yang sama aja kak. Di hari yang sama. Untuk jamnya? Sama juga nggak apa-apa. Sama juga nggak apa-apa. Iya. Oke, nanti untuk lebih lanjutnya kita obrolin lagi. Untuk pertemuan selanjutnya itu Mbak Bilkis apakah ada perkembangan atau tidak? Seperti itu. Oke baik. Iya. Makasih ya kak buat hari ini kakaknya menyempatkan menemui saya. Iya, terima kasih juga buat Mbak Bilkis sudah menemui saya, sudah bercerita banyak ke saya juga. Oke baik. Kalau gitu saya izin pamit dulu ya kak. Iya, silakan. Ya. Izin pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum.